Tok, tok. Cassandra yang sedang duduk di ruang tamu tersentak kecil dan perlahan senyumnya mengembang. Itu pasti Mas Derek. Ya ampun, aku hampir saja hopeless. Ternyata Mas Derek benar-benar datang. Setelah merapikan baju dan memastikan make up on point, Cassandra beranjak dari kursi menuju ke pintu. Dengan hati berbunga-bunga Cassandra membuka pintu. Namun, Mas, aku Su. Namun yang datang bukan Derek, justru laki-laki lain, yang entah siapa itu. Tapi wajahnya tidak asing. Jika tidak salah Cassandra pernah melihat laki-laki ini bersama Derek. Kamu siapa? Kenapa kamu ke sini? Perkenalkan, nama saya Leon. Saya sekretaris Pak Derek. Pak Derek menyuruh saya ke sini untuk menemani Anda, Bu. Cassandra jalan-jalan ke mall membeli barang-barang untuk anak kalian. Hah? Cassandra membulatkan mata. Tadi kamu bilang apa? Anak kalian? Maksud kamu anakku dan Mas Derek? Dari mana kamu tahu? Mas Derek yang memberitahu kamu aku mengandung anaknya. Iya, iya. Bagaimana bisa? Maksudku Mas Derek bilang ingin merahasiakan kehamilanku dari siapapun. Tapi dia justru memberitahu kamu. Jangan-jangan Mas Derek ingin go public. Cassandra mulai berasumsi sendiri dan bahagia sendiri. Meskipun kedengarannya mustahil Derek mengenalkannya pada semua orang, tapi berharap boleh kan? Mungkin saja cinta lama di hati Derek tumbuh kembali. Tanpa bisa Cassandra cegah, otaknya mulai membayangkan Derek menyatakan cinta dan mengajaknya menikah lagi. Astaga, hanya membayangkan saja pipi Cassandra sudah merona. Cassandra berdeham dan kembali menatap Leon. Jadi kamu yang akan menemaniku hari ini? Iya. Kenapa bukan Mas Derek yang datang sendiri? Ada rapat penting. Tidak bisa ditinggalkan. Padahal anak dalam kandunganku juga penting, tapi dia lebih mementingkan pekerjaan. Ya sudahlah. Toh dia kerja juga untukku dan anakku. Cassandra tersenyum sambil mengusap perutnya. Leon yang tadinya menatap lurus ke depan, menurunkan pandangan menatap pada perut Cassandra. Perut itu sudah mulai buncit. Bagaimana perkembangannya? Apa baik-baik saja? Apa sudah mulai menendang? Sepertinya belum, jika Leon tidak salah menghitung usia kandungan Cassandra baru 10 minggu. Saat ini Leon menahan diri mati-matian untuk tidak mengusap perut Cassandra. Dia ingin merasakan anaknya dengan tangannya sendiri. Tapi tidak mungkin dia melakukannya. Ya udah, aku pergi sama kamu aja. Tunggu sebentar. Aku ambil tas. Leon hanya menganggukkan kepala. Cassandra menipiskan bibir dan masuk ke dalam rumah. Cuma perasaanku saja atau sekretaris Mas Derek itu agak pendiam ya? Terserahlah, yang penting sekarang aku ke mall. Siang hari. Nadira. Cempaka mengulas senyum. Halo, dengan riang Nadira menghampiri Cempaka dan memeluknya. Baru saja mereka bertemu kemarin. Tapi setiap bertemu, Nadira menyambutnya dengan berbinar-binar seolah mereka berpisah sangat lama. Tante. Nadira mengalihkan perhatian pada suara manis itu. Halo, kesayangan Tante, dengan gemas Nadira berjongkok dan memeluk Daisy. Tante senang sekali Daisy ke sini. Terima kasih ya sayang sudah mau menemani Samudra. Sama-sama, Tante. Aku juga senang. Soalnya aku bisa bermain dengan Samudra. Nadira mengangguk. Tadi Samudra ada di belakang kayaknya. Ayo Tante anterin. Nadira menggenggam tangan Daisy dan hendak melangkah namun Natasha memanggilnya. Nadira sini dulu, dekornya sudah cocok belum? Tanya Natasha agak kejauhan. Aku saja yang mengantar Daisy. Kamu bisa fokus mengurus dekorasi bersama Tante Natasha dan tim organizer. Oke, maaf ya, hari ini aku agak sibuk dan nggak bisa banyak ngobrol. Gak apa-apa, santai aja. Lagi pula aku kesini bukan untuk ngobrol, tapi membantu kamu. Nadira tersenyum, senang sekali memiliki circle orang-orang baik. Ya sudah, aku kesana dulu ya. Daisy have fun ya mainnya sama Samudra. Oke, Tante.
Setelah Nadira beranjak mendekati Natasha, Cempaka menggenggam tangan putrinya menuju ke belakang gedung. Setibanya di sana ternyata ada Prayoga dan Emma sedang bermain dengan Samudra. Terlihat Samudra terus memeluk Emma saat Prayoga berpura-pura menjadi penjahat yang ingin menangkap Samudra. "Mami, aku ke sana ya." "Ya." Daisy berlari kecil dan bergabung bersama mereka sedangkan Cempaka hanya memperhatikan dari balik pintu. "Aku mau gabung." Daisy berlari dan ikut memeluk Emma. Emma tertawa sambil mengusap rambut dua bocah manis itu. "Daisy, awas. Ayo kita berlindung pada Oma. Ada opa jahat mau culik kita." "Opa jahat? Baiklah, opa akan benar-benar jadi orang jahat." "Arwe." Hahaha, Samudra tertawa saat Prayoga hendak mengambilnya dari pelukan Emma. "Ayo kabur." Sebelum mereka kabur, Prayoga lebih dulu menangkap Samudra. Namun tanpa sengaja Prayoga justru memeluk Emma juga. Hahaha, Samudra dan Daisy sama-sama tertawa. Permainan kali ini sangat-sangat seru. Namun ekspresi Prayoga dan Emma sangat berbeda dengan dua anak kecil itu. Wajah mereka sama-sama tegang dan terkejut. Pelukan ini mungkin terlihat biasa saja bagi semua orang. Tapi bagi mereka yang pernah menyimpan cinta teramat besar di masa lalu, sentuhan kecil saja bisa berefek besar bagi Prayoga dan Emma. "Opa-opa penjahat," seru Samudra. "Iya, kita harus lindungi Oma Emma," seru Daisy. Dua anak kecil itu heboh sendiri sementara Prayoga dan Emma masih diam, saling menatap. Posisi mereka sekarang, Prayoga dan Emma sama-sama berjongkok dengan Samudra dan Daisy berada di tengah-tengah mereka. Kedua tangan Prayoga mencengkram lengan Emma. Cempaka masih memperhatikan mereka. Cempaka bisa melihat setiap detail yang terjadi di sana. Bagaimana cara Prayoga dan Emma saling menatap? Bagaimana mereka berinteraksi? Apa mereka masih saling mencintai? Cempaka bertanya-tanya sendiri. Wah, seru sekali. Tiba-tiba Natasha muncul dan menghampiri mereka. Yang seketika membuat ekspresi Cempaka berubah kesal. Si pengganggu. Cempaka berharap saat ini juga Natasha mati saja. Ah, mati. Kematian terlalu mudah untuk Natasha. Dia harus menderita sepanjang hidupnya. Natasha, si perempuan lugu yang ternyata sangat keji. Bagaimana bisa setelah kamu merenggut hal yang paling berharga untuk Bu Emma kamu masih bisa tertawa seperti itu seolah tidak terjadi apa-apa. Di sana terlihat, setelah kedatangan Natasha, perhatian Samudra dan Daisy beralih pada Natasha. Perlahan Emma termundur dan pergi. Kehadirannya tidak dibutuhkan lagi di sana. Prayoga hanya melirik sekilas dan pada akhirnya fokus lagi pada Samudra, Daisy dan Natasha. Air mata Cempaka mengalir begitu saja melihat senyuman Emma yang pasti menyimpan ribuan luka. Prayoga si pengecut dan Natasha si muka dua. Tidak akan lama. Kebahagiaan kalian ini tidak akan lama lagi. Aku pastikan itu. Sore hari. Di sebuah apartemen, sosok dua perempuan tengah konsentrasi menatap pada papan kaca. Di mana papan kaca itu terdapat banyak tempelan foto, kertas dan coretan spidol berwarna merah. Prayoga, Cempaka menatap foto Prayoga, kemudian pandangannya mengedar pada foto-foto yang lain. Natasha, Derek, Sagara, dan semua orang yang mereka sayangi akan hancur. Hyuna, teman sekaligus orang kepercayaan Cempaka, menganggukkan kepala. Mereka akan menebus setiap penderitaan yang aku dan ibuku rasakan. Air mata dibalas dengan air mata. Luka dibalas dengan luka. Dan darah dibalas dengan darah. Cempaka mengepalkan tangan. Rencana kejutan di pesta ulang tahun Samudra sudah siap. Tinggal eksekusi. Jangan sampai ada kesalahan. Tidak akan. Kamu bisa mempercayaiku. Tapi bom yang kita pasang di petasan itu mungkin akan melukai Daisy. Untuk berjaga-jaga, saat pesta kembang api, jauhkan Daisy dari Samudra, ucap Hyuna. Cempaka mengarahkan pandangannya pada foto Daisy. Di foto itu Daisy tampak tersenyum lebar.
Menurutmu saat semua orang terluka, tapi aku, Daisy dan Mas Roger baik-baik saja, mereka tidak akan curiga. Hyuna mengerutkan dahi. Aku harap kamu tidak senekat itu mengorbankan Daisy. Tentu tidak. Sedikit luka tidak akan membuat Daisy mati. Sama seperti saat penculikan Samudra oleh Jessica waktu itu. Daisy hanya terluka sedikit. Dia anak yang hebat seperti ibunya, ucap Cempaka dengan suara mantap, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri sekaligus Hyuna. Namun, tatapan Hyuna tetap menatap tajam Cempaka. Sebuah keheningan mengisi ruangan, dan perasaan sedih merayap pelan-pelan di dalam hati Hyuna. Pandangan itu menyiratkan kekhawatiran yang dalam, kekhawatiran atas nasib Daisy, anak kecil yang tak bersalah, terjebak dalam intrik dan dendam yang tak pernah dia pahami sepenuhnya. Kenapa ekspresi kamu begitu? Hyuna mengerjap. Apa aku terlihat mengerikan? Kamu pasti sedang berpikir aku ibu yang paling kejam di dunia ini. Cempaka tersenyum dan perlahan senyumnya berubah menjadi tawa. Namun kedua kelopak matanya menunjukkan kesedihan tak terlukis. Ya, aku wanita jahat. Aku istri yang jahat untuk suamiku. Aku ibu yang jahat untuk anakku. Dan aku tidak peduli. Aku hanya ingin dendamku terbalas. Akan melakukan apapun untuk membalas sakit hatiku pada orang-orang yang ingin membunuhku saat aku lahir. Mereka harus merasakan penderitaanku. Mereka harus mati dengan cara yang paling tragis. Cempaka berapi-api namun matanya juga meneteskan air mata. Kadang Hyuna tidak bisa memahami apa yang Cempaka rasakan. Cempaka marah tapi juga menangis. Kadang Cempaka secara tidak langsung mengatakan tidak ingin balas dendam. Tapi kadang dia juga menggila karena dendam. Tekanan batin yang dia alami pasti sakit sekali. Dan Hyuna bisa merasakan itu. Bahkan sekarang air mata Hyuna menetes melihat Cempaka menangis dan berteriak sambil menekan dadanya. Aku benci mereka semua. Aku ingin mereka mati. Aku benci. Malam hari. Pesta ulang tahun Samudra diadakan di sebuah taman yang sangat luas. Tidak banyak tamu undangan, hanya sekitar 100 orang. Terdiri dari kerabat, teman dekat dan partner bisnis. Rata-rata yang diundang mereka yang memiliki anak, sehingga tamu undangan menjadi sekitar 300 orang. Tentu, mereka sudah mengantisipasi ini. Sesuai dengan tema yang dipilih Samudra, tema ulang tahun Samudra adalah Princess dan Bajak Laut. Para laki-laki memakai baju ala-ala bajak laut. Sedangkan perempuan memakai baju ala princess atau boleh juga memakai baju perempuan ala-ala bajak laut. Mas. Sagara menoleh. Cantiknya, punya siapa sih ini kok cantik banget? Sagara menelusuri dagu Nadira. Udah deh, Mas. Nggak usah godain gitu, Nadira jadi salah tingkah sendiri. Baju ini cocok nggak di aku? Nadira berputar sambil mencengkeram sisi kanan kiri rok panjangnya. Aku desain sendiri. Baju bajak laut biasanya identik dengan warna putih coklat dan hitam. Jadi aku pakai ini. Bagus. Cocok sekali. Kamu kelihatan sangat cantik. Sagara mengedipkan mata. Sedangkan Sagara memakai baju kemeja longgar dipadukan dengan bandana di kepalanya dan syal di pinggang. Penampilannya dilengkapi dengan celana gombrang dan sepatu bot. Dia terlihat sangat tampan dan gagah sekali. Mau kiss dulu, manja Nadira. Sagara tersenyum, bumil manja banget. Melingkarkan kedua tangan kekarnya di pinggang ramping Nadira, Sagara menarik tubuh mungil itu mendekat dan mendaratkan kecupan di bibir. MOMMY, DADDYYYY. Anak siapa sih itu, teriak-teriak, gumam Sagara sembari melumat bibir bawah istrinya. Dengan mata terpejam Nadira mengulas senyum. Anak fotokopian kamu, Mas. Nadira melepas tautan bibir mereka. Menjeda jarak untuk memandangi wajah tampan suaminya. Kemudian berjinjit dan mengecup bibirnya sekilas. Nadira tidak memakai heels sehingga tinggi badan mereka cukup jomplang. Nadira harus berjinjit agar bisa melingkarkan tangannya di leher suaminya.
MOMMY di mana? MOMYYY. Sagara semakin mengeratkan pelukan. Anak kamu sangat menyebalkan, sayang. Dia terus menyebut Momi, Momi, dan Momi. Nadira tertawa sampai tubuhnya melengkung ke belakang dan Sagara mengecup lehernya. Anak kamu juga, Mas. Samudra kalau ada maunya juga cuma panggil Dedi, Dedi dan Dedi. MOMMY Dedi, aku sedang tidak ingin main petak umpet. MOMMY Dedi pasti ada dalam kamar kan? Tok, tok, tok. Samudra mengetuk pintu dengan sangat keras. Dedi pasti culik Momi lagi kan? Di dalam kamar, Sagara tertawa keras.